Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara menggunakan aplikasi kasir online. Sebelumnya, kita harus masuk dulu sesuai dengan username dan passwordnya masing-masing. Sudah masuk, nanti akan diarahkan ke tampilan awal ya, dashboard. Kemudian untuk ini bisa dirubah untuk merubah nama toko, bisa lihat di pengaturan ini ya. Ini kita bisa rubah di sini, misalkan mau dirubah Amar Mart ya, jadi nanti sudah dirubah di sini akan otomatis berubah. Kemudian pemiliknya juga bisa dirubah kalau mau dirubah. Kemudian kita akan melakukan untuk awal kita akan melakukan bagaimana cara menginput barang ya atau persediaan data produk ini. Tapi sebelumnya kita harus membuat dulu master kategori dan master satuannya. Bisa kita buka di sini. Nah, misalkan mau menambah kategori, ada makanan, kemudian ada minuman, misalkan. Kalau mau nambah lagi juga bisa. Kemudian di master satuan bisa kita tambahkan juga satuannya. Ada dus, ada lusin, ada pieces, ada renteng, ada saset misalkan. Tujuannya nanti untuk ketika kita membuat produk ini, nah nanti akan muncul di sini dia untuk kategorinya yang tadi kita buat minuman tadi, kemudian sasetnya tadi sudah masuk. Nah kemudian untuk barang yang mempunyai barcode, nanti silakan diketik di sini atau di scan pakai barcode scannernya. Kalau tidak ada barcode-nya bisa diklik ini untuk membuat barcode secara otomatis. Nah, itu ya. Misalkan ini kita mau membuat minuman ya. Teh gelas misalkan. Belinya misalkan 750. Itu harga beli lama ini disamakan dulu ya karena nanti untuk baru ini penginputan awal sama. Kemudian nanti ketika kita akan melakukan penerimaan dari pembelian, nanti dia akan berubah otomatis ketika kita menginput pada penerimaan barang. Jadi nanti yang stok lama nanti harga lama akan pindah di sini. Kemudian yang baru kita terima atau barang yang baru nanti akan secara otomatis mengganti di sini. Ini minuman, satuannya kan. Untuk stok lama, stok baru boleh dikosongin aja, dibikin stok minimal aja, misalkan kudus, misalkan 24. Expirednya 4, misalkan pemasaknya ini yang sembarang aja dulu. Untuk gambar produknya kita bisa searching aja, googling ya, teh botol. Dan nanti bisa kita teh gelas ya tadi ya.
gelas. Nah, ini ya. Ini aja kita save, save makes us gelas. Nah, kemudian kita cari yang tadi. Nah, ini ya. Open, kita simpan hasil. Nah, tadi udah masuk di sini ya. Kemudian untuk kemasannya bisa kita tambahkan kemasan jual di sini ya. Diedit bisa, mau ngedit. Kemudian tambah kemasan penjualan, karena nanti kalau tidak ditambah kemasannya belum ada, nggak bisa dijual ya, karena belum ada kemasannya. Yang pertama mungkin ini pieces ya, berarti sini pieces, isi 1 pieces, mau dijual berapa, biasanya harga ecerannya 1.000. Dari sini juga bisa, misalkan 20, 15, contoh aja ya. Kemudian satu dusnya di berapa pieces, 4 misalkan. Dijual 21, simpan. Nah, ini sudah jadi kemasannya. Ditambah lagi juga boleh. Ya, sampai kemasan terbesarnya diurutkan ya dari kecil sampai terbesar gitu ya. Itu untuk nah, apa? Nah, untuk tambah kemasan produknya. Ini kalau mau edit mungkin ada barcode yang salah atau bagaimana, bisa kita edit di sini, nanti kita klik update untuk nambah kemasan ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah terimput semua barangnya, nanti di sini ada data produknya, kemudian bisa kita lihat juga stok kadaluarsa, stok name, dan reward stok name. Nanti ini untuk ini saya jelaskan di video selanjutnya aja ya. Ini untuk awal paling produk, kemudian pembelian ya, pembelian. Sebelum melakukan pembelian bisa kita lakukan pemesanan terlebih dahulu. Nah, ini sebelumnya sudah ada contoh untuk pemesanannya. Kemudian langsung pembelian aja lah ya. Pembelian belum ada ya, data pembelian. Jadi di sini ini kemarin kita hapus. Ketika kita melakukan penerimaan, kita sudah pesan barang datang, nah kita input di sini. Kita input di sini ya. Jadi di sini sudah ada menu-menunya. Ya, di sini nanti kita sesuaikan sama faktur yang datang ya. Ini ada tunai sama PPN maksudnya. Jadi barang yang kita terima itu kalau di SIM centang berarti kita melakukan pembayaran secara tunai. Tapi kalau centangnya dihilangkan berarti kita melakukan pembelian penerimaan secara kredit. Maka akan muncul otomatis jatuh temponya di sini. Jatuh tempo tanggal berapa gitu ya. Nah, kemudian PPN di sini apabila barang yang kita terima itu sudah termasuk PPN ya, yang kita inputkan di sini. Kemudian kalau belum PPN-nya, ini PPN-nya dicentang, hilangkan centangnya. Ya, jadi beda ya. Misalkan di sini sebelum PPN harganya ini 96. Tapi kalau sesudah PPN harganya nah 106 ya, PPN-nya 11% sekarang ya. Kemudian untuk stoknya ini bisa kita sesuaikan langsung stok lamanya berapa. Di sini stok terkecil ya, satuan terkecil ya. Berapa? Berarti kalau ini stok terkecilnya misalkan pieces ya, berarti sesuaikan berapa pieces yang ada.
kan habis ya, dikasih 0 aja, atau stok name langsung di sini ya, kita menyesuaikan stok antara stok komputer dengan stok sistem dengan stok fisik aslinya. Kita beli 10 dus misalkan. Kemudian bisa kita rubah di sini. Misalkan harga belinya ada kenaikan, kita rubah. Ada kenaikan jadi 110, 10. Kemudian ada diskon, misalkan diskon rupiah atau diskon persen, misalkan dapat diskon 2%. Gitu ya. Kita nah kemudian inilah. Nah, ini total ini harus sama dengan yang difaktur. Harus sama dengan yang di fakturnya. Misalkan satu lagi, Masako 4 renteng misalkan. Ini juga ada kenaikan misalkan 5.000 per renteng, tapi dapat diskon 1% misalkan. Nah, total ini harus sama juga dengan yang difaktur ya. Kemudian grand totalnya juga harus sama. Kita cek. Kemudian nomor faktur ini sudah otomatis ya, tapi kalau mau dirubah, kalau misalkan mau rubah sesuai dengan apa yang ada di faktur pembelian, kita bisa rubah di sini. Tapi kalau misalkan nggak kita rubah juga nggak masalah. Kemudian dipilih pemasok, kemudian kita simpan ini. Nah, di sini ya. Atau kita mungkin sudah membayar sebagian atau belum, bisa kita ketikkan di sini. Tapi kalau belum ya kita langsung klik simpan aja. Tak tidak, kalau mau cetak boleh, kalau tidak ini. Nah, kita bisa cek di daftar. Nah, ini ya, karena tadi kita pembelian secara kredit, maka di sini statusnya belum lunas. Kita mau lihat, nah ini tadi ya. Nah, tuh cara melakukan penginputan teman barang. Tapi kalau misalkan barangnya sudah ada, karena kita mungkin aplikasinya itu belinya ketika kita sudah buka lama gitu ya. Jadi ini tidak perlu melakukan pembelian, kita bisa nanti setelah kita input semua ini, dari produk tadi ya, dari sini tadi sudah kita input semua barangnya, nanti untuk stoknya kita sesuaikan aja di sini, di stock name. Stock name ini adalah menyesuaikan stok sistem dengan stok komputer atau stok sistem dengan stok aslinya. Nah, gitu ya, misalkan ini 0, kita stock name. Ternyata di sini masih 48 misalkan. Nah, gitu. Itu terus sampai gelas kan 100 botol. Yes. Nah, gitu ya. Ini nanti nah stoknya ada berubah. Tuh. Nah, kita harus nginput dulu barangnya untuk awal ya, karena mungkin barangnya sudah ada. Nah, baru ketika barang datang, baru kita melakukan penerimaan yang di sini tadi ya. Tuh, kemudian untuk melakukan kalau sudah terinput semua, baru kita penjualan produk ya, bisa diklik di kasir ini. Sini. Nah, jadi kita ketika kita input barang, misalkan ada orang beli ya boleh langsung kita layani, boleh, nggak apa-apa. Yang penting harga belinya tadi sudah sesuai dengan yang asli, biar kita tidak rugi di sini nanti ketika menjual ya. Lalu,
Kita bisa pilih pelanggan, bisa enggak. Jika Anda pelanggan bisa pilih, kalau tidak ya counting aja. Nah, misalkan ada diskon lagi 233. Nah, biar sini muncul diskonnya ya, biar genap. Boleh kita cetak, boleh tidak. Bisa tunai, bisa kredit. Kalau misalkan ternyata kredit, ya tinggal kita copy aja di sini-sini. 0 ya tunainya. Kredit sebagian juga bisa kita simpan. Tapi kalau misalkan akan tunai, ya ini kita sesuaikan dengan uangnya boleh 50.000, maka kembaliannya otomatis 16.000. Ini kita simpan. Nah, itu ya. Ini juga bisa kita lihat di penjualan, daftar penjualannya. Ini, misalnya ini. Nah, ini notanya ya, kita bisa print. Untuk printer, kita sesuaikan dulu dengan printernya. Ini ya, kemudian kita setting dulu kertasnya. Kan di sini nggak ada printernya, maka cuma ada save as PDF saja. Nanti kalau printernya sudah diinstal, nanti di sini akan muncul printernya. Langsung kita pencet print gitu ya. Nah, mungkin itu untuk awal. Nanti untuk lainnya seperti laporan nanti ada di video selanjutnya. Keuangan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.